Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitmo Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi sharing video dari tim Sister mengenai layanan Serdo serta layanan BKD melalui sistem Sister atau sistem informasi sumber daya terintegrasi. Jadi melalui Sister inilah nanti Bapak Ibu akan mengajukan sertifikasi dosen maupun laporan BKD. Langsung saja kita simak videonya. Saya coba review kembali, mungkin karena saat di rapat kemarin waktunya terbatas, saya coba ulas kembali dengan lebih rinci. Mulai dari latar belakang, ini sebenarnya berawal dari sebuah kebutuhan data yang ada di Dirjen Pendidikan Tinggi atau di Dikti, di mana pada data itu mendapatkan beberapa mengenai perencanaan, eksekusi, dan juga monitoring evaluasi. Dan suplai data itu hanya ada di PD Dikti. Namun, detail data tidak tersuplai ke PD Dikti, sehingga mengakibatkan perlu adanya sebuah sistem layanan yang bisa menyoklong atau menyuplai data dan memutakhirkan detail data, yaitu data dosen. Dan juga harapannya dari sistem layanan tersebut bisa meningkatkan layanan di kementerian. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 61 tahun 2016 mengenai PD Dikti atau Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi, pada pasal 18 ayat 1 itu adalah data PD Dikti merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata. Lalu yang kedua, unit utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional. Oleh karena itu, kami dari tim Sister itu berpikiran untuk membuat sebuah portofolio, yang dimana portofolio itu adalah milik dari dosen dan juga tendik, yang dimana pada portofolio itu ibarat dari sebuah kulkas, ada beberapa makanan pokok seperti pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan aktivitas pendukung lainnya. Sehingga ketika reviewer dan atau asesor itu membutuhkan, itu hanya perlu membuka portofolio tersebut. Portofolio tersebutlah diberi nama SISTER atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, di mana pimpinan PT dan kepegawaian di perguruan tingginya itu bisa melihat kinerja dari masing-masing dosennya, sehingga ketika ada PAK atau Serdos atau BKD, itu dosen hanya perlu mengambil dari kulkas tersebut atau sebutannya klaim dari portofolio yang sudah ada. Dan portofolio tersebut itu tersinkronisasi ke pangkalan data Dikti, dan harapannya portofolio tersebut bisa berkembang dan bisa meningkatkan karir dosen, yaitu fungsional, Serdos, dan juga kinerja. Ini adalah beberapa aliran data Bapak Ibu. Ini ada pangkalan data Dikti, ini sumber muasal datanya kita panjangkan. Lalu ada Forlab yang saat ini menjadi PD Dikti. Lalu layanan NIDN, NUPN, NIDK itu juga di Forlab atau di PD Dikti. Lalu ada Simtendik di SDM PD Dikti Kemdikbud.go.id. Feeder PD Dikti, Sister Backend, dan juga Sister Frontend, dan Simlit Tapmas. Ini mengambil data secara bolak-balik itu dari PD Dikti, sedangkan Sinta hanya mengambil data dosennya saja. Tetapi Sinta tidak menyuplai data ke PD Dikti, hanya menarik data informasi dosen yang bersangkutan itu dari PT mana dan juga NIDN-nya. Oleh karena itu Sister itu melakukan penjembatani untuk melakukan penyuplaian data dari Sinta. Walaupun data yang dari Sinta itu tidak ada dokumennya, hanya berupa metadata. Tetapi di situ sudah mencakup beberapa data bahwa ini sumber data dari Sinta dan juga Sinta keberapa. Mulai dari Forlab atau PD Dikti itu data PT atau perguruan tinggi dan sumber daya manusia, satu manajemen sumber daya, maaf, dan juga layanan NIDN, UPN, NIDK, penerbitan dosen dan pengakhiran dosen itu ada di PD Dikti. Tendik itu ada di Simtendik, lalu PDD dan PDT
perubahan data dosen, perubahan data tendik itu ada di sistem front end. Kemudian feeder PDDikti itu mencakup data pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan. Untuk penelitian, pengabdian, dan masyarakat itu sumber datanya bisa dari sistem front end karena dosennya bisa menginputkan sendiri secara mandiri, dan juga dari Simlitapmas karena sumber datanya ke PDDikti. Lalu publikasi itu ada di Sinta, bisa diambil juga dari Sister, dan pendukung itu juga di Sister. Untuk asesor penilaian itu di Sister pusat, untuk asesor dari Serdos, dan juga untuk asesor BKD itu ada di Sister front end atau Sister PT. Kemudian manajemen akses ini untuk membatasi untuk manajerial akses dari pengguna aplikasi di kementerian. Dan langsung saja ke layanan BKD-nya. Ini adalah akses laman dan juga role peran Bapak Ibu. Bisa dilihat data tersinkronisasi dari PDDikti ke Sister Pusat dan juga baru ke Sister PT. Memang sedikit agak panjang, tetapi memang itulah jembatanannya. Dimulai dari Sister PT, itu ada admin PT dan juga unit BKD internal PT atau Prodi. Kemudian ada dosen dan juga asesor BKD, itu aksesnya ada di Sister PT. Kemudian sinkronisasi, di Sister Pusat itu ada L2 Dikti dan juga Direktorat Sumber Daya ataupun dari kementerian lain, atau KL. Ini rincian perannya Bapak Ibu. Untuk dosen, tugas perannya saat ini adalah di Sister mengisikan portofolio di Sister PT setiap waktu dan memutakhirkan data pribadi masing-masing. Lalu melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Mungkin tadi ada pertanyaan, saya baca sekilas mengenai kapan waktunya untuk pembukaan periode. Belum Bapak Ibu, belum waktunya pelaporan karena ini semester belum berakhir, baru berjalan. Kemudian asesor itu melakukan penilaian LKD sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Kemudian unit BKD internal Prodi yaitu melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dan melakukan penyimpulan LKD. Lalu ada unit BKD internal PT melakukan pembukaan periode BKD per semester, menentukan pendatangan untuk pengesahan BKD untuk rekap tingkat perguruan tinggi, lalu melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, melakukan penyimpulan LKD dan melakukan penarikan data asesor dari luar PT untuk menilai LKD. Saya jelaskan Bapak Ibu untuk ada sedikit berbeda antara PT dengan Prodi, di mana unit BKD internal Prodi ini dikhususkan untuk perguruan tinggi yang memiliki banyak dosennya. Karena kalau misalnya untuk memplotting satu persatu itu nanti kasihan dari perguruan tingginya, oleh karena itu kita membuat unit internal Prodi yaitu satuan manajemen sumber daya terkecil dari perguruan tingginya. Jadi hanya Prodi tersebut yang manajerial untuk LKD khusus untuk menugaskan asesor dan juga menyimpulkan ataupun meriset dan membuka validasi jika memang diperlukan. Lalu untuk internal PT, untuk PTN itu dibolehkan untuk membuka periode per semester, tetapi untuk perguruan tinggi di bawah L2 Dikti itu L2 Dikti yang melakukan pembukaan periode, maupun juga dari KL kementerian lainnya. Selanjutnya ada admin PT dan juga TIK, itu membuat atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau unit BKD internal Prodi pada manajemen akses. Lalu melakukan sinkronisasi pada aplikasi Sister dan juga feeder PDDikti, karena ini sangkut pautnya dengan feeder dan juga Sister. Lalu menjamin pasok data bagi feeder PDDikti, yaitu data pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan juga aktivitas kemahasiswaan. Mengintegrasikan sistem akademik lokal dengan feeder PDDikti, mengadministrasikan instalasi Sister, dan aksesnya. Lalu unit BKD internal L2 Dikti atau KL itu melakukan pembukaan periode BKD per semester untuk PT di bawahnya dan menerima hasil LKD dari PT di bawahnya. Jadi hanya untuk membuka periode saja dari L2 Dikti maupun KL itu hanya menerima hasil. Catatan, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di Sister PT masing-masing. Pembuatan peran unit BKD internal Prodi diperuntukkan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak.
untuk penambahan peran atau akun dengan peran tersebut bisa berkoordinasi dengan admin PT untuk membuatkan akunnya di manajemen akses. Lalu semua alur BKD dilakukan pada menu layanan BKD pada halaman sister. Ini adalah asal data portofolio pengisian BKD Bapak Ibu. Itu ada pelaksana pendidikan, pelaksana penelitian, pengabdian, dan juga penunjang. Semua sumber datanya dari sister. Lalu untuk pelaksana pendidikan itu dari sister dan juga feeder PDDikti. Pelaksana penelitian bisa diperoleh dari penginputan manual secara manual oleh sister. Bisa juga menggunakan import Cinta dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga dari SIMD Tapmas dengan catatan perlu ditambahkan dokumen juga. Selanjutnya pelaksanaan pengabdian itu bisa diinputkan secara mandiri dari sister dan juga SIMD Tapmas. Kemudian pelaksanaan penunjang itu dari sister. Yang pertama dilakukan, semua dosen wajib memiliki akun di sister PT-nya untuk memutakhirkan data. Pengecekan akun bisa melalui manajemen akses di akses.kemdikbud.go.id. Dengan role admin PT bisa membuat peran unit BKD internal PT dan unit BKD internal Prodi. Unit BKD internal L2 Dikti akan dipersiapkan dalam waktu dekat ini, yaitu bulan April 2021. Saat ini sudah bulan April. Semoga dalam waktu dekat ini kita akan siapkan untuk menu yang di L2 Dikti dan juga KL. Dan juga kalau misalnya ada perguruan tinggi yang butuh pendampingan, mungkin bisa berkirimkan surat ke Direktorat Karir Sumber Daya. Ini penjelasan singkat Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan LKD untuk dosen. Pengisian rencana dan laporan BKD pada setiap semester meliputi rencana semester berjalan dan juga laporan kinerja semester berjalan yang sebelumnya dilakukan pelaporan semester ini dan rencana semester depan, itu kita ubah. Jadi hanya rencana dan laporan semester ini. Tetapi Bapak Ibu hanya perlu mengisikan laporan saja. Rencananya tidak perlu diisikan karena rencana ini akan tergenerate otomatis dari laporan yang telah divalidasi oleh Bapak Ibu. Kemudian penjelasan tampilan Bapak Ibu, ini tampilan LKD, di mana pada atas itu ada info untuk dosen, informasi waktu pelaporan, mulai dari periode penarikan kinerja, periode pengisian, periode penilaian. Periode penarikan kinerja ini adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam periode tertentu yang akan ditarik sebagai LKD. Kalau kita lihat di sini 1 Januari 2020 sampai 31 Juli 2020. Berarti semua kegiatan tersebut pada tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Juli 2020 dinilai sebagai LKD pada semester tersebut. Jika dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019, kalau kita dilihat di tampilan, itu tidak akan disebut sebagai kinerja pada semester tersebut. Selanjutnya, yang bagian bawah, ini adalah tabulasi kegiatan. Bapak Ibu bisa melihat geodata, pelaksana pendidikan, pelaksana penelitian, pelaksana pengabdian, penunjang, simpulan. Kemudian ada satu lagi setelah pelaksanaan penunjang dan juga sebelum simpulan adalah kewajiban khusus untuk jabatan fungsional. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian di bagian bawah dari masing-masing sub unsur kegiatan itu adalah tombol tarik kinerja untuk kinerja yang baru diinputkan. Kemudian di sini adalah sumber data atau menu dari asal datanya. Di situ bisa dilihat. Kemudian ada tombol menu edit dan juga tombol menu untuk hapus datanya. Catatan, semua data diambil dari portofolio di sister. Untuk riwayat pengajaran, pembimbingan, dan pengujian diambil dari PDDikti yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT menggunakan feeder. Apabila ada mata kuliah, pembimbingan, pengujian, dan segala aktivitas kemahasiswaan yang tidak ada atau tidak diinputkan melalui feeder, dosen harus melaporkannya di admin feeder pada masing-masing PT agar diinputkan pada aplikasi feeder PDDikti. Ini adalah 17, tidak salah ada 17 jenis aktivitas kemahasiswaan yang bisa diinputkan di feeder PDDikti Bapak Ibu. Ini ada laporan akhir studi, tugas akhir, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, kerja praktek atau PKL, bimbingan akademis, aktivitas kemahasiswaan, PKM, kompetisi, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan,
penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ini sesuai dengan beberapa kegiatan dari MBKM atau Kampus Merdeka. Ini bukti kinerja, dosen dapat dilaporkan melalui portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan, namun ada beberapa kegiatan yang diinputkan buktinya atau dokumennya di halaman layanan BKD, terutama pada pelaksanaan pendidikan seperti pengajaran, pembimbingan, menguji, aktivitas kemahasiswaan, karena ini sumber datanya dari Vida Pededikti. Ini contoh halaman kewajiban khusus Bapak Ibu. Di sini contohnya kewajiban khusus sebagai guru besar, yaitu menulis buku ajar atau buku teks. Itu minimal 1, membuat karya ilmiah. Jadi di sebelah bawah adalah beberapa komponen syarat dari kewajiban khusus dari masing-masing jabatan fungsional Bapak Ibu yang terakhir. Jika Bapak Ibu adalah lektor, maka akan muncul kewajiban khusus lektor. Jika asisten ahli, akan muncul kewajiban khusus asisten ahli. Dan juga guru besar. Di sini ada syarat minimum yang harus dilengkapi dalam kurun waktu 3 tahun. Jika dalam kurun waktu 3 tahun, itu misalnya tahun pertama sudah terpenuhi, ya berarti Bapak Ibu bahasanya aman, sudah memenuhi selama 3 tahun ke depan. Seperti itu. Ini catatannya untuk kewajiban khusus, data kewajiban khusus fungsional tidak dilakukan penginputan secara khusus dengan kategori kegiatan yang khusus, namun mengambil dari portofolio sister. Jadi sama aja Bapak Ibu hanya mengerjakan LKD seperti biasanya, tetapi diambil sesuai dengan kegiatannya bahwa ini adalah salah satu kewajiban khusus. Lalu secara 3 tahun berdasarkan tanggal SK fungsional terakhir. Jadi kalau misal SK fungsionalnya itu tanggal 11 November 2014, berarti kumulatif 3 tahun setelah tahunnya, misalnya berarti kalau 2014, 11 November 2020 sampai 11 November 2022. Seperti itu Bapak Ibu, kumulatif per 3 tahunnya. Halaman kesimpulan ada pembaruan Bapak Ibu, halaman kesimpulan ada pelaksanaan pendidikan, kemudian pengabdian, di mana ini contohnya ada dosen biasa tanpa tugas tambahan dan juga tanpa tugas tambahan. Ini minimal 12 dan maksimal 16 SKS. Di sini ada bagian SKS BKD penuh dan juga SKS BKD lebih. Lalu di bagian bawahnya itu ada penambahan halaman simpulan kewajiban khusus. Inilah yang membedakan dengan BKD sebelumnya. Untuk konfirmasi simpulan laporan di bagian bawah kesimpulan tinggal simpan permanen. Jika menyetujuinya maka rencana akan tergenerate otomatis dari laporan yang telah divalidasi dan siap untuk dinilai oleh asesor. Gitu. Oke Bapak Ibu, semoga video tadi memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dosen yang akan mengajukan sertifikasi dosen maupun melakukan laporan BKD. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.